Para saudara yang terkasih dalam Kristus, kita memasuki latihan doa batin kita yang ke-21. Saya ingin mengantar Bapak dan Ibu dalam latihan ke-21 ini dengan merenungkan perihal mengampuni. Para saudara yang terkasih, dalam Injil Matius bab ke-18, atas pertanyaan Petrus, Yesus berkata, "Kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali." Artinya kita sepanjang usia hidup kita berusaha untuk senantiasa mengampuni tanpa henti-hentinya. Meskipun demikian, nampaknya tidaklah mudah untuk mengampuni. Amat tidak mudah mengampuni. Bahkan di kalangan orang-orang Katolik yang saleh, yang tekun melakukan praktek-praktek keagamaan, pengalaman kesulitan untuk mengampuni juga terjadi. Saya ingat ada seorang bapak sangat tekun dalam doa, rajin ke gereja, terlibat dalam kegiatan-kegiatan paroki. Tetapi hampir 2 tahun dia tidak dapat berkomunikasi, berkontak dengan putranya karena dia menganggap putranya tidak mengikuti keinginannya untuk menangani perusahaan yang dia dirikan. Ada seorang ibu yang saya kenal juga yang mengalami kesulitan padahal dia terkenal sebagai seorang aktivis gereja. Dengan 2 kisah kecil ini, kita semakin diyakinkan bahwa tidak gampang, bahkan sangat sulit untuk mengampuni. Padahal kita tahu para saudara, mengampuni amat penting dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa hidup dengan baik, menikmati kebahagiaan hidup tanpa ada pengampunan. Kita tahu bahwa dengan mengampuni, kita membantu melepaskan orang yang melakukan kesalahan kepada kita, membebaskan mereka dari beban rasa salah. Kita membuat mereka bebas, merasa bebas. Tapi juga dengan mengampuni, kita sendiri masuk dalam proses penyembuhan. Kalau kita tidak bisa mengampuni, kita membiarkan rasa marah, kita membiarkan kebencian, kita membiarkan perasaan tidak enak. Ada selalu di dalam diri kita. Kita tidak bisa menghalaunya tanpa ada keberanian dan juga kemauan untuk mengampuni. Memang pengampunan, memberikan ampun, sesuatu yang tidak gampang. Para saudara yang saya kasihi di dalam Kristus, ada sebuah buku doa dan buku mistik kuno abad ke-14 yang dikenal sebagai buku doa Cloud of Unknowing, awan ketidaktahuan. Sebuah buku bagus
yang menguraikan perihal doa kontemplatif. Pada bab ke-30 dari buku kuno ini, dia mengatakan memang mengampuni adalah sesuatu yang sulit dalam hidup manusia. Tapi ada sebuah solusi, sebuah jalan keluar yang bisa kita tempuh, yaitu doa kontemplatif. Bagaimana dia menerangkan bahwa doa kontemplatif adalah solusi bagi kesulitan kita dalam mengampuni orang lain. Dia mengatakan bahwa dengan doa kontemplatif, melalui pengulangan sebuah kata terus-menerus, kita bukan hanya masuk ke dalam diri batin kita, tapi kita juga pada saat itu kita masuk menukik dalam-dalam ke dalam hati Tuhan. Kita masuk ke dalam hati Tuhan. Ketika kita masuk dalam hati Tuhan dan hati kita dikuasai oleh hati Tuhan, kita memiliki hati Tuhan, pada saat itulah kita mampu mengampuni. Ketika hati Tuhan ada dalam hati kita, kita memiliki hati Tuhan, kita bisa melihat orang-orang, kita bisa melihat mereka yang menyakiti kita, yang berbuat salah terhadap kita, kita melihatnya dengan mata Tuhan dan mampu mencintai dan memaafkan dia dengan hati Allah. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa melakukan kesalahan, melakukan hal yang tidak baik, menyakiti teman-teman kita, sesuatu yang manusiawi, tetapi mengampuni itu adalah karya ilahi. Kita tidak dapat mengampuni dengan kemampuan, dengan besarnya cinta kita yang seberapa itu, dengan kecilnya cinta kita dan keterbatasan kita. Tapi kita dapat mengampuni dengan hati Allah, hati yang tak terbatas, yang amat besar, yang luas dan dalam untuk kita manusia dan segala kelemahan kita. Jadi para saudara, mengampuni adalah sebuah tindakan ilahi. Kita mengampuni dengan hati Allah. Doa kontemplatif melalui pengulangan kata ini membawa kita masuk bukan hanya ke dalam hati kita sendiri, di mana Allah berdiam, tapi kita masuk lebih jauh ke dalam hati Allah. Kita membiarkan hati kita dikuasai oleh hati Allah sendiri. Oleh karena itu, para saudara yang terkasih dalam Kristus, saya ingin agar dalam latihan ke-21 ini kita coba benar-benar untuk masuk dalam doa kontemplatif, dalam doa batin, dalam meditasi. Kita masuk dengan tekun dan setia, kita coba mengulangi kata doa kita. Baiklah, kita masuk dalam praktek doa batin kita. Saya persilahkan Bapak dan Ibu untuk mengambil posisi duduk yang tenang dan nyaman, setenang dan senyaman mungkin. Duduklah dengan punggung tegak setegak mungkin. Tutuplah mata Anda perlahan-lahan. Di dalam keheningan batinmu, ucapkan kata doamu. Bagi pelaku centering prayer, silahkan sejenak diam, biarkan sebuah kata muncul ke dalam kesadaran Anda, damai atau salam. Dan bagi para pelaku doa Yesus, duduklah dengan tenang, ucapkan Yesus atau Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Dan kita semua bersama dengan saya, para pelaku meditasi Kristiani, kita duduk dengan tenang dari awal doa batin hingga akhir doa batin kita. Kita mengucapkan dengan tekun dan setia, Maranatha, Maranatha. Amin.
Allah yang Maha Rahim, bantulah kami agar melalui keheningan batin yang kami terima melalui praktek doa batin ini, kami semakin masuk ke dalam hati-Mu sendiri, membiarkan hati kami dikuasai oleh hati-Mu, agar kami dalam hidup ini mampu mengampuni. Bantulah kami dengan kekuatan Roh-Mu, agar kami menjadi pribadi yang dapat memaafkan, mengampuni sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.